Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran PAI dengan materi Asmaul Husna. Nah, nanti kita akan membahas tentang nama-nama Allah, yakni Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan juga kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Baik, saksikan dengan seksama. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik, dan Asmaul Husna hanyalah milik Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180 berikut. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Di antara Asmaul Husna itu adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Kematian dapat menimpa siapa saja. Kematian bisa terjadi di usia tua, muda, atau saat bayi. Allah berkuasa menetapkan kematian setiap makhluknya. Mengimani bahwa Allah Al-Mumit atau yang Maha Mematikan terkandung hikmah yang banyak. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tidak bersikap sombong karena menyadari bahwa kita hidup di dunia adalah hanya sementara. Yang ketiga adalah menjaga diri agar selalu taat kepadanya, karena kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya. Maka kita persiapkan semoga kita nanti meninggal dalam keadaan taat kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu banyak berbuat kebaikan, karena nanti bekal yang bermanfaat di akhirat nanti adalah amal soleh kita semua. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah yang Maha Hidup. Maksudnya adalah Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Allah hidup tiada akhirnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27. Ketidakkekalan manusia mengharuskannya selalu mawas diri. Kita harus menyadari bahwa hidup kita tidak abadi, hanya Allah lah yang abadi. Maka persiapkanlah diri kita dengan beribadah sebaik mungkin kepada Allah. Di antara hikmah meyakini bahwa Allah Al-Hayyu atau yang Maha Hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersikap sombong dengan menyadari bahwa kita hanyalah hidup sementara, dan juga menjaga diri agar selalu taat kepada Allah dan selalu banyak berbuat kebaikan, serta tidak meninggalkan sholat wajib 5 waktu atau sholat fardu, dan selalu senang bersedekah dan berpuasa, serta banyak melakukan amalan yang lainnya. Dan Asmaul Husna berikutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang Maha Berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Seluruh makhluk justru yang membutuhkan kasih sayang Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Allah berkuasa mengurus sendiri makhluknya. Sebagai anak muslim, kamu harus meyakini bahwa Allah Al-Qayyum. Allah Al-Qayyum mencintai anak muslim yang bekerja keras dan mandiri.
Mandiri artinya berusaha melakukan sendiri semua kewajibannya. Anak yang mandiri tidak bergantung pada orang lain. Anak yang mandiri tidak menyuruh orang lain untuk menyelesaikan kewajibannya. Dan di antara hikmah beriman bahwa Allah Al-Qayyum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang pintar, dan menjadi anak yang bekerja keras. Asmaul Husna yang selanjutnya yakni Al-Ahad. Ketika melihat alam ciptaan Allah, apa yang kamu pikirkan? Keindahan alam semesta seperti langit, bumi, gunung, air, dan lainnya adalah sesuatu yang menakjubkan. Semua itu adalah ciptaan Allah. Manusia tidak dapat menciptakannya. Allah tidak sama dengan manusia. Allah itu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Allah Maha Esa atau Maha Tunggal berarti tidak ada satupun yang menyamainya. Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta, dan Allah tempat meminta segala sesuatu. Meyakini bahwa Allah Al-Ahad atau Maha Esa memiliki hikmah yang besar bagi setiap manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut, yakni semakin bertambah iman kepada Allah, semakin rajin beribadah, selalu bersikap baik kepada orang lain, dan selalu bersikap rendah hati. Nah, setelah kita membahas tentang Asmaul Husna, sekarang kita mengenali kitab-kitab Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman berarti percaya dan yakin. Kitab Allah berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan beriman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini bahwa Allah lah yang menurunkan kitab kepada Rasul-Nya. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Mari kita mengenal kembali kitab-kitab Allah beserta nabi penerimanya. Di dalam agama Islam terdapat 4 kitab Allah yang telah diturunkan terhadap para nabi dan rasulnya yang wajib diketahui. Di antaranya yaitu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terbaru adalah kitab Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur yang merupakan salah satu dari kitab-kitab Allah mengandung kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah supaya manusia mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan apapun.
adalah kitab Al-Quran. Kitab agama Islam adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan waktu turunnya Al-Quran berangsur-angsur, kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wahyu pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia hingga akhir zaman.